Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait sosialisasi program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil. Bapak Ibu, berikut adalah piagam penghargaan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kepada Lembaga Pendamping Halal Edukasi Wakaf Indonesia sebagai lembaga kategori penyerapan kuota sehati 2025 terbanyak pertama sampai dengan acara Rapat Kerja Nasional LP3H tahun 2025. Jadi, Edukasi Wakaf Indonesia ini adalah lembaga pendamping halal yang menerbitkan sertifikasi halal gratis terbanyak sepanjang tahun 2025, Bapak Ibu ya. Nah, apakah sertifikasi halal atas produk makanan dan minuman merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha? Nah, terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman, ini sudah tertuang jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana pada bab 3 terkait hak dan kewajiban konsumen, di mana konsumen ini berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa terkait hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga pada bab 4 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, di mana pelaku usaha di sini dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, juga tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam labelnya. Nah, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana pada pasal 4 dinyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada pasal 23 juga bahwa pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal, pembinaan dalam memproduksi produk halal, dan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Nah, terkait penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa penerbit sertifikasi halal atau kewenangan penerbitan sertifikasi halal dulunya itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Sekarang kewenangannya berubah diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Jadi yang menerbitkan sertifikasi halal saat ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, Bapak Ibu ya. Nah, juga terkait logo halal, di mana logo yang lama itu adalah logo yang berwarna hijau dengan tulisan Majelis Ulama Indonesia. Sekarang juga berubah dengan logo halal yang baru berwarna ungu dengan tulisan Halal Indonesia, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, di mana pada pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Ayat 2, pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan sederhana Bapak Ibu ya. Wajib
menengah besar itu sertifikasi halalnya berbayar secara mandiri Bapak Ibu ya. Kurang dari 50 miliar per tahun untuk usaha menengah dan pelaku usaha mikro dengan omset di bawah atau sama dengan 2 miliar per tahun dan usaha kecil dengan omset 2 miliar sampai kurang dari 15 miliar per tahun Bapak Ibu ya. Nah, produk makanan dan minuman apa saja yang wajib memiliki sertifikasi halal? Dengan memiliki sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman, membuat produk yang Bapak Ibu siapkan atau sajikan itu benar-benar halal Bapak Ibu ya, dari segi bahan dan juga proses produksinya. Nah, boleh tidak pelaku usaha non-muslim didampingi untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis? Jawabnya boleh Bapak Ibu ya. Jadi nah, berikut adalah contoh sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk pelaku usaha non-muslim Bapak Ibu ya. Nah, berikut Bapak Ibu 13 jenis produk makanan yang bisa disertifikasi halal gratis. Yang pertama ada olahan buah dan sayur. Kedua ada olahan permen dan coklat. Ketiga ada tepung dan sereal. Ada produk roti dan bakeri. Ada produk ikan dan olahan perikanan. Telur dan olahannya. Produk gula dan madu. Pemanis juga boleh Bapak Ibu ya. Terus ada garam, rempah, saus dan kecap. Ada makanan ringan siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, serta lemak, minyak dan emulsi minyak dan es unsur. Nah, berikut Bapak Ibu jenis-jenis makanan yang bisa Bapak Ibu sertifikasi seperti ada kecap kedelai, saus tomat, saus cabai, terus ada lotek, urap, gado-gado, rempeyek, juga telur asin Bapak Ibu ya. Nah, terus juga ada cemilan, ada gorengan, jajanan pasar juga bisa disertifikasi Bapak Ibu. Terus ada mie, bihun, kuitiau, terus ada kerupuk mentah, emping, terus ada salad buah, es atau sop buah, terus ada rujak buah, lotis buah, dan juga buah kering Bapak Ibu ya. Bisa untuk disertifikasi halal gratis. Terus selanjutnya ada acar buah, ada manisan buah, ada manisan buah, terus juga ada madu atau pemanis, permen, gulali, dan juga arum manis Bapak Ibu ya, bisa disertifikasi halal gratis. Terus selanjutnya ada kue mochi, ada nagasari, kue beras, ada getuk. Terus untuk ikan dan hasil pengolahan laut, terus ada bakso ikan, pempek, terus ada juga jenang atau dodol, terus keripik sayur, ada sale pisang, terus ada tempura, ada kulit risol atau kulit lumpia, terus kentang goreng juga bisa disertifikasi halal gratis Bapak Ibu ya. Terus ada bakwan, ada siomay, ada otak-otak, ada gula kelapa, gula aren, bubuk rempah, kokoa bubuk atau kokoa bar Bapak Ibu ya. Nah, terus ada juga roti, pastry, ada kue kering, ada mantau, ada bungkus, ada pai susu atau pai buah, ada pai mini dan juga wajik atau lapis Bapak Ibu ya. 6 jenis produk minuman yang bisa disertifikasi halal gratis. Jadi ini adalah jenis produk minuman yang bisa disertifikasi halal gratis Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada aneka minuman ringan non soda, ada minuman kopi, teh dan sari kacang, minuman susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran, dan konsentrat buah dan sayuran Bapak Ibu. Terus berikut ada contoh-contoh minuman yang bisa disertifikasi halal gratis. Ada jamu tradisional, wedang tradisional, ada susu kedelai atau susu cair. Terus selanjutnya ada es krim, ada es serut atau es stick atau es lilin Bapak Ibu ya. Terus ada minuman squash, ada sirup dan juga ada sorbet buah Bapak Ibu. Terus ada jus buah, ada milkshake,
yogurt juga bisa disertifikasi halal gratis Bapak Ibu ya. Nah, terus ada minuman kopi, ada es kopi, dan juga minuman coklat. Nah, berikut untuk jenis warung makan yang disertifikasi halal gratis. Yang pertama ada warung makan khas Sunda, warung makan ayam atau sapi, warung mie bakso atau ayam, ada warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung makan sate ayam atau kambing, ada warung makan nasi atau mie goreng, ada warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau nasi uduk, ada angkringan gerobak, warung makan Indomie atau warmindo Bapak Ibu ya. Terus juga ada warung makan Tegal atau warteg dan juga warung nasi Padang Bapak Ibu. Jadi ke-13 jenis warung makan ini bisa mendapatkan sertifikasi halal gratis. Nah, contohnya ada warung Padang, warung sate, terus ada warung mie ayam, warung bakso, warung Tegal juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil? Nah, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, di mana pada pasal 103 ayat 1 dalam hal permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Jadi, sertifikasi halal gratis ini diberikan dengan mempertimbangkan juga kemampuan keuangan negara Bapak Ibu ya. Nah, ayat 2 di mana kriteria dan tata cara penetapan pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh kepala badan. Nah, untuk di pasal 104 pun ayat 1 dalam hal permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 1 di mana pendanaan dapat dilakukan juga dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, ada pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat Bapak Ibu ya. Nah, terus untuk ayat 2, pembiayaan sertifikasi halal dapat berasal dari pembiayaan pelaku usaha mikro dan kecil yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan Bapak Ibu. Nah, pada pasal 103 ayat 1 dalam hal permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha baik Bapak Ibu, untuk sertifikasi halal gratis ini di mana pada tahun 2025 kota sertifikasi halal gratis mikro kecil itu ada 1 juta kotak Bapak Ibu ya yang diberikan dengan alokasi anggaran 230 miliar Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil? Nah, syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis adalah yang pertama tentunya pelaku usaha dalam kategori mikro dan kecil Bapak Ibu ya. Terus memiliki NIB, jika belum memiliki akan dibantu oleh pendamping halal EWI Bapak Ibu. Terus KLBI sesuai dengan kriteria sehati dan juga produk atau merek Bapak Ibu ya. Nah, berikut Bapak Ibu adalah contoh-contoh foto produk dengan nama atau merek. Di sini terlihat ada nama mereknya, ada puding buah barokah Bapak Ibu ya. Ada mochi, legit, terus ada produk makanan lainnya, ada risol buku Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya juga ada produk makanan ringan Bapak Ibu dan juga ada produk madu hutan. Jadi ini adalah contoh-contoh produk dengan nama dan mereknya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya ada produk makanan ringan, ada kunyit, ada nasi goreng, ada ketupat Bapak ya, ketupat sayur Bapak Ibu ya. Jadi
Ini adalah contoh-contoh foto produk dengan nama merek yang sesuai dengan kriteria sehati Bapak Ibu. Nah, seluruh proses pengajuan sertifikasi halal gratis ini akan dibantu oleh pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia tanpa biaya Bapak Ibu untuk mengeluarkan biaya Bapak Ibu ya. Nah, berikut Bapak Ibu adalah identitas dan surat tugas resmi PPHEWI di mana ditunjukkan saat bertemu dengan pelaku usaha mikro dan kecil yang akan didampingi proses sertifikasi halal gratis Bapak Ibu. Nah, sertifikat halal membuat bisnis Anda lebih dipercaya pelanggan dan makin cuan. Jadi, Ibu jual itu akan mendapatkan kepercayaan lebih kepada dari pelanggan dan tentunya Bapak Ibu jajanannya juga akan semakin laris atau semakin cuan Bapak Ibu ya. Jadi sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sosialisasi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.